Salam sehat dan belajar di rumah. Semoga kalian tetap semangat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah kalian masih ingat apa saja macam reproduksi makhluk hidup? Mari kita buka buku cetak IPA halaman 53 sampai 65. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah memahami reproduksi pada tumbuhan dan hewan, sifat keturunan, serta kelangsungan hidup makhluk hidup. Sapi bertanya, bagaimana ya caranya memperbanyaknya supaya aku makan dengan kenyang? Nah, baiklah, akan kita bahas dalam reproduksi tumbuhan. Indikator pencapaian kompetensi yang harus dikuasai, pertama, menjelaskan reproduksi aseksual pada tumbuhan. Dua, menjelaskan reproduksi seksual pada tumbuhan. Tiga, mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan yang berperan dalam proses reproduksi aseksual. Empat, menyebutkan macam reproduksi aseksual pada tumbuhan. Lima, menjelaskan perbedaan reproduksi seksual dan reproduksi aseksual pada tumbuhan. Enam, mengidentifikasi alat reproduksi seksual pada tumbuhan. Bahas satu persatu tentang vegetatif alami. Nah, itu adalah contoh tumbuhan bersel tunggal yang membelah diri menjadi dua sel. Kemudian sporangium yang di dalamnya ada spora. Jika sporangiumnya matang, itu akan pecah dan keluarlah spora. Contoh yang menggunakan spora adalah tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Tunas, ada yang disebut tunas batang dan ada yang disebut tunas daun. Nah, contoh tunas batang itu adalah pohon bambu dan juga pohon pisang, sedangkan tunas daun itu adalah daun cocor bebek. D. Umbi, ada umbi lapis, itu contohnya, ya, bawang merah. Lalu ada umbi akar, itu ada nama-namanya, ada bengkuang, ada wortel, ada dahlia, ada singkong, ada lobak. Kemudian umbi batang, ya, contohnya juga ada di situ, ada namanya kentang, ya, ada gadung, gembili. Lalu yang berikutnya adalah rizoma atau rimpang. Nah, ini contohnya di situ adalah laos, ya, jahe, itu masuk. Nah, itu gambar apa? Ya, benar, geragih atau stolon. Yang kedua, vegetatif buatan, itu adalah gambar tahapan mencangkok. Tahap pertama, memilih cabang batang yang akan dicangkok. Lalu yang kedua, menguliti cabang batang tersebut. Yang ketiga, mengikis atau membuang habis kambium yang masih menempel. Yang keempat, menutup bagian yang sudah dikuliti dengan media yang sudah disiapkan atau tanah, lalu ditutup rapat, diikat seperti itu, ya. Disiram setiap hari, lalu beberapa bulan berikutnya akan tumbuh akar. Setelah itu dipotong cabang yang sudah berakar tadi, kemudian ditanam di tanah atau media yang sudah disiapkan. Yang kedua adalah mengokulasi atau menempel. Tahap pertama adalah memilih batang pokok yang nantinya mata tunasnya dibuang. Lalu mengambil mata tunas dari tumbuhan lain yang sejenis yang sifatnya akan digabungkan. Lalu mata tunasnya ditempelkan ke bagian batang pokok, diikat rapih. Kemudian beberapa bulan berikutnya akan tumbuh tunas pada tunas yang sudah ditempelkan tadi. Nah, ini apa? Ya, merunduk. Merunduk itu adalah mengambil satu bagian cabang lalu dibenamkan ke tanah. Nah, lama-kelamaan pada bagian yang dibenamkan tadi akan tumbuh akar. Lalu yang ini, ya benar, menyambung. Menyambung itu adalah menggabungkan dua sifat beda atau lebih dari dua sifat, ya.
tetapi tumbuhan yang sejenis. Misalnya mangga. Mangga yang satu dengan rasa manis, kemudian yang satu maunya bentuknya bulat, sehingga nanti akan menghasilkan buah mangga yang bulat berasa manis. Ini stek, mudah, ini yang paling mudah ya, hanya memotong bagian batang dari tumbuhan lalu menancapkannya ke tanah atau ke media. Lalu yang menggunakan teknologi modern itu adalah kultur jaringan. Nah, tugas kalian mengisi tabel dengan nama tumbuhan sesuai dengan cara berkembang biak. Itu nomor 1 ya. Sudah Ibu contohkan yang berkembang biak dengan biji, menggunakan biji, contohnya bayam. Nah, itu nanti tidak boleh lagi ditulis ya. Silahkan kalian cari yang lain, digantikan dengan yang lain. Nah, kemudian yang dengan akar apa? Nah, carilah 5. Yang menggunakan bisa dengan stek, carilah 5 tumbuhan. Kemudian yang bisa dicangkok atau dengan cara mencangkok, carilah 5 tumbuhan lain. Nomor 2, jelaskan perbedaan reproduksi seksual dengan reproduksi aseksual. Nah, reproduksi seksual adalah disebut juga reproduksi generatif. Nah, pada Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup, perkembangbiakan generatif itu adalah secara kawin yang melibatkan sel gamet atau alat kelamin jantan dan sel gamet atau alat kelamin betina. Pada bunga ada 2, yang berperan sebagai alat kelamin jantan adalah benang sari, itu gambarnya diperhatikan baik-baik ya. Lalu kemudian sebagai alat kelamin betina itu disebut sebagai putik. Nah, lihat bagiannya. Biasanya memang putik itu terletak di bagian tengah dari bunga itu. Sedangkan reproduksi seksual atau generatif pada Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka, nah, seperti pada gambar, ya, ada yang menyebutnya sebagai strobilus atau konus, itu yang betina seperti itu. Sedangkan strobilus atau konus yang jantan itu seperti itu gambarnya ya. Dapat disimpulkan perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi 2, aseksual atau vegetatif, yang kedua seksual atau generatif. Yang aseksual itu ada yang secara buatan dan ada yang alami. Sedangkan yang seksual terjadi penyerbukan dan pembuahan yang melibatkan alat reproduksi betina dan jantan. Vegetatif buatan itu bisa diambil dari daun dan juga dari batang, sedangkan vegetatif alami itu bisa dari akar adventif dan tunas. Nah, pada teknologi modern dapat digunakan kultur jaringan, sedangkan pada vegetatif buatan menggunakan batang itu adalah stek, cangkok, dan sambung. Terima kasih atas perhatiannya. You are so special. Setelah belajar, berdoa menurut agama masing-masing. Materi pertemuan berikutnya adalah penyerbukan dan penyebaran biji. Terima kasih.